syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Yes, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua baik-baik saja karena pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memberkati berlimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung dalam ibadah tengah minggu dari Grace of Christ Community Church. Hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Serta kita menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Itu sebabnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Kita akan mulai, itu sebabnya persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak zaitun. Kita akan memuji dan menyembah bersama. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus urapi Pastor Berti Matuan Kota yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berilah hikmat perwahyuan supaya mereka yang mendengarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, bahkan aku percaya berkat berlimpah dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab ada kabar sukacita, yaitu telah lahir bagimu dan bagiku, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi angkat pujian ini sama-sama katakan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu, teduhkan hatimu. Kita akan menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang Tuhan beri pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau turun ke dunia untuk menebus kami, untuk memulihkan kami, untuk membawa kami dalam kerajaan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu ya Bapa. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Mulia, mulia nama-Mu, mulia Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu. Kami sembah Kau mulia. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau sampai selama-lamanya. Ya Rabbi, syukur ya Rabbi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama angkat suara mengatakan pujian ini. Mulia, mulia. Mulia, mulia bagi
domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Katakan, sebab Kau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari lebih sungguh lagi bangkitkan rohmu, naikkan ucapan syukurmu dengan penuh sukacita, sama-sama kita angkat pujian ini. Mulia-mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang termulia dalam hidup kami ya Bapa. Sampai selama-lamanya Kau yang termulia dalam hidup kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mari lebih sungguh lagi katakan, sebab Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari puji dan sembah Tuhan. Hanya Kau yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, anak domba Bapa. Mulia, mulia,
menyembah Kau Tuhan. Kami bersyukur. Mulia, mulia. Haleluya. Kami sembah oh Yesus. Pujilah namamu, pujilah namamu. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Pak. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul sepakat dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Kau tidak hanya hadir, Kau memulihkan setiap kami. Kau memulihkan setiap hati yang hancur. Bahkan Kau memberkati setiap kami ya Tuhan, dengan urapan-Mu yang baru. Ya Rabasyik, ya Ralama, ya Rabasyik. Oh, haleluya, haleluya. Mari berkata-kata dengan Bapa. Rabasyik, ya Ralalamu. Ya Ralalama, ya Rabasyaka, ya Ralalabasyik. Oh, haleluya. Yesus. Ya Ralamasyaka, ya Ralalama, ya Rabasyik. Oh, we worship you. Oh, we worship you, God. Pujilah nama. Kudus-kuduslah namamu ya Tuhan, anak domba Bapa. Kau yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Kau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari nyatakan dengan imanmu. Katakan Bapa, Kau sungguh baik. Namamu kudus Tuhan. Kau yang Tuhan kami sembah sampai selama-lamanya. Ya Rabasyaka. Ya Rabasyaka. Kudus-kuduslah namamu. Kudus-kuduslah namamu Tuhan. Kudus-kuduslah namamu ya Pak. Worship you, Jesus. Mari angkat pujian ini. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God
Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Inamashana hayaralaba shaharalaba. Inamasana haralaba shata haralaba huriyaralaba shana yaralaba. Inamasana haralaba sana hata hayaralaba huriyaralama. Inamasine mata haralaba sana halalaba huriyaralaba shana yaralaba. Inamasana haralaba sana metikina maharaba shina mayaralaba huriyaralaba. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Roh Kudus, terima kasih Engkau ada bersama dengan kami. Kami berjalan bersama dengan-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami tenaga, kekuatan, hikmat, otoritas, kuasa untuk kami boleh menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat. Kami bersyukur kami sudah ada di bulan Desember, di mana kami boleh melihat perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2020. Kami bisa melihat bagaimana penyertaan-Mu indah dan sempurna, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu yang terus ada bersama dengan kami. Itu sebabnya di bulan Desember ini kami mau melihat cinta kasih-Mu yang besar, yang luar biasa. Dan kami mau merayakan kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami mau bersyukur di mana terang-Mu ada di dalam kami. Kami percaya di dalam terang ada damai, ada sukacita. Di dalam terang ada kemenangan yang gilang gemilang. Itu sebabnya di bulan Desember ini, bulan yang berbahagia ini, kami ada di masa COVID. Tetapi kami mau melihat bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia menjaga, Dia melindungi, Dia yang memberkati kami. Sehingga di bulan Desember ini kami diurapi untuk menjadi saksi, menjadi terang. Karena terangnya hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Dan kami percaya di mana Injil disampaikan, ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah ada di bulan Desember, bulan yang berbahagia. Amin. Kalau kita ada di Desember, kita sebentar lagi akan menyongsong hari Natal. Dan kita bersyukur kita ada di masa pandemi ini. Kita sehat, kita kuat, kita diberkati, kita dijaga. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita telah melewati 8 bulan di mana virus COVID-19 bertebaran di mana-mana. Dan banyak orang yang mengalami dan banyak orang yang sudah pulang kembali ke rumah Bapa, dan masih ada yang sakit. Dan kita percaya di bulan Desember ini, di mana terang Kristus yang akan menerangi, yang akan menghancurkan semua rancangan iblis, dihancurkan di dalam nama Yesus. Itu sebabnya di masa pandemi ini Tuhan mau engkau fokus kepada Dia, engkau hidup di dalam terangnya, supaya engkau bisa merayakan di mana kasih Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar, begitu luar biasa yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap diberkati? Jadi Tuhan mau supaya saudara dan saya benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa?
karena terang sesungguhnya ada di dalam saudara. Jadi kita akan merayakan Natal, bukan pakai baju baru, gaya baru, tapi kita merayakan Natal karena terang Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Jadi tema khotbah saya pada hari ini saya kasih judul, kamu adalah terang dunia. Amin. Jadi kalau kita berbicara tentang terang, kita berbicara tentang Kristus. Kristus adalah kehidupan. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Terang menerangi kegelapan. Dan di dalam terang ada damai, ada sukacita, ada berkat, ada perlindungan. Di dalam terang tidak ada ketakutan. Amin. Di dalam terang Tuhan memberi engkau keberanian, kemampuan. Itu sebabnya saya akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana terang itu hadir di dalam dunia yang gelap ini. Bapak Ibu siap diberkati? Fokus, konsentrasi, dan nikmati setiap kebenaran firman ini. Dan firman ini benar-benar memberkati saudara. Haleluya. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana penciptaan mula-mula. Di dalam Kejadian 1. Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Langit belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Bapa melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Dan Bapa berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Amin. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan serupa segambar, sama seperti dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk berkuasa. Jadi saudara dan saya kita bersyukur. Kita diciptakan untuk berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas bumi ini. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas pandemi yang sedang merajalela di muka bumi ini. Amin. Itu Kejadian 1. Amin. Kita masuk Kejadian 2. Tuhan Allah menciptakan Taman Eden. Amin. Dan Tuhan menaruh manusia yang diciptakan serupa segambar seperti dia di dalam Taman Eden. Dan Tuhan berkata, mereka ditaruh di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Dan Tuhan berfirman kepada manusia. Ketika Tuhan taruh manusia di dalam Taman Eden, dan Tuhan berfirman kepadanya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Karena ketika kamu makan, kamu pasti mati. Amin. Ya, ini suatu perintah, ini kebenaran yang disampaikan, yang diajarkan kepada manusia. Amin. Dan manusia mulai menikmati seluruh kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka menikmati, mereka membangun hubungan, mereka bersama-sama dengan Bapa. Apa yang mereka perlukan semua sudah tersedia. Amin. Saudara lihat, itu Kejadian 2. Tetapi iblis nggak mau lihat manusia diberkati. Kenapa? Karena iblis dulu posisinya ada di sampingnya Bapa. Itu sebabnya dia berusaha dengan segala macam cara untuk memisahkan manusia dari kasihnya Bapa. Alkitab berkata apa? Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita masuk Kejadian 3. Kejadian 3 berbicara tentang kejatuhan manusia. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Bapa
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Bapa berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara lihat, iblis mulai datang dan dia mulai menggoda Hawa. Dia menggoda Hawa memakai firman, tetapi firmannya dibalikin. Dia bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Hawa mulai terpancing dengan omongan iblis. Terjadi satu dialog yang dahsyat, yang luar biasa di Taman Eden. Amin. Dan Hawa mulai memberkatakan kepada iblis, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya. Tetapi pohon tentang yang baik dan yang jahat jangan kami makan. Bahkan kami raba aja mati. Amin. Jadi yang saya katakan ini adalah firman, tinggal mengikutinya. Dan iblis mulai membalik kebenaran firman Tuhan. Iblis berkata gini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Haleluya. Saudara lihat, perkataan ini yang menggoncangkan iman Hawa. Karena dia belum pernah mendengar perkataan yang ini. Bahwa kalau dia makan, dia tidak akan mati. Bahkan dia akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara lihat, apa yang ditawarkan iblis ini sungguh luar biasa. Jadi saudara dan saya, kita memasuki Natal, Tuhan mau saudara benar-benar mengerti firman Tuhan. Supaya saudara bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Amin. Saudara lihat penawaran yang disampaikan oleh si jahat. Dan kita lihat ayat ketiga, kita baca ayat ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Bapa berfirman jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Bapa mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Bapa dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara lihat, ini penawaran yang sangat luar biasa. Kamu akan sama seperti dengan Bapa. Dan kalau saudara lihat perkataan ini sama pertama kali ketika Lucifer jatuh. Dia ingin sama seperti dengan Bapa. Amin. Dan ketika Hawa mulai masuk di dalam jebakannya iblis. Dan Hawa mulai melihat bahwa pohon itu sedap dilihat dan sedap dimakan. Karena pohon itu mengandung apa? Mengandung pengertian. Dan Hawa mulai makan buah itu. Yang luar biasa waktu Hawa makan buah itu tidak terjadi sesuatu. Amin. Tidak terjadi sesuatu. Tetapi ketika dia memberikan kepada suaminya, ketika Adam mulai makan, mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mulai saat itu mereka kehilangan kemuliaannya Bapa. Mereka jatuh dalam dosa dan mereka keluar dari Taman Eden. Mulai saat itu ada namanya dosa, ada kutuk, penyakit dan penderitaan. Amin. Itu Kejadian 3. Di Kejadian 8 ada seorang anak Tuhan yang luar biasa namanya Nuh. Dia mendapat kasih karunia Bapa. Dia bersama keluarganya selamat oleh apa? Oleh air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya hidup di dalam masih ada dosa masih berkuasa. Ketika bumi dihanguskan, ditimpa balikan oleh air bah, dosa masih ada. Amin. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia. Tuhan memanggil siapa? Tuhan memanggil Abraham. Abraham dipanggil untuk menerima janji Tuhan. Amin. Abraham dipanggil untuk menerima janji Tuhan. Tetapi keturunannya ada di Mesir. Mereka diperbudak selama 40 tahun. Amin. Dan sesudah itu Tuhan memanggil siapa? Tuhan memanggil Musa. Musa dipanggil untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Amin. Dan dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa.
Amin. Hukum Taurat diberikan kepada Musa supaya manusia tahu bahwa manusia adalah orang berdosa. Jadi sebelum hukum Taurat ada, dosa sudah ada. Amin. Tetapi dosa berkuasa setelah hukum Taurat ada. Amin. Kita lihat dulu di dalam Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20 bilang apa? Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Bapa oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu benar, tetapi tidak bisa membenarkan. Hukum Taurat itu kudus, tetapi tidak bisa menguduskan. Jadi hukum Taurat itu gambaran seperti cermin. Engkau hanya bisa melihat, kalau engkau cermin di depan mukamu di cermin, engkau akan melihat wajah di mukamu, tetapi engkau tidak bisa membersihkan. Amin. Jadi itu gambaran hukum Taurat. Amin. Jadi selama 1500 tahun orang Israel ada di bawah hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggenapi hukum Taurat. Jadi selama 1500 tahun Bapa menanti tidak ada satupun, bahkan Raja Daud yang begitu akrab, yang begitu dekat dengan Tuhan jatuh karena dosa perzinahan. Amin. Ya. Itu sebabnya satu-satunya jalan untuk menebus dosa umat manusia, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia. Bagaimana caranya Yesus Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia? Untuk menebus dosa umat manusia, Yesus harus datang sebagai manusia. Karena kalau dia datang sebagai Tuhan, habis kita, hancur kita, mati kita. Tetapi dia datang sebagai anak manusia. Bagaimana caranya dia datang? Dia bisa menjadi anak manusia. Dia lahir dari perawan Maria. Amin. Dia lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Dan bayinya ditaruh di palungan. Palungan artinya tempat makan domba. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberi makanan yang benar dari surga. Supaya saudara dan saya hidup di dalam terangnya yang ajaib. Amin. Manusia jatuh. Adam jatuh dosa karena apa? Karena salah makan. Dibilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia makan. Tetapi Yesus datang untuk apa? Untuk memberi makanan yang benar. Yaitu tubuh dan darahnya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kalau kita mau melihat pelayanan Yesus. Selama 3,5 tahun. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Amin. Dan tema kita hari ini. Kamu adalah terang dunia. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 14. Ini tema kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus sampaikan ini ketika dia sedang berkhotbah di bukit. Orang-orang mengikuti dia. Dan orang percaya karena mereka sendiri melihat bagaimana mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dibebaskan. Itu sebabnya kemanapun Yesus pergi, orang mengikuti dia. Dan Yesus naik ke bukit, dia mulai ngajar. Salah satu yang dia ngajar, dia bilang begini, saudara dan saya, kita adalah terang dunia. Bagaimana mungkin kita adalah terang dunia? Sedang di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Amin. Yesus bilang begitu. Akulah terang dunia. Bagaimana mungkin dia berkata kepada murid-muridnya dan semua orang yang mengikutinya, kamu adalah terang dunia. Itu sebabnya Tuhan mau supaya saudara mengerti setiap perkataan Yesus. Karena setiap perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Kita lihat. Yohanes 8 ayat 12, apa yang Yesus katakan? Yohanes 8 ayat 12 bilang apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku. Ada kata barang siapa mengikuti aku. Saudara lihat sedang Yesus berkhotbah semua orang mengikuti dia.
Dan dia berkata apa? Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi siapa yang mengikuti Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah terang dunia. Tetapi saudara dan saya, kita bersyukur, kita nggak mengikuti Yesus, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Karena saudara dan saya bukan saja menjadi terang dunia, tetapi saudara dan saya adalah murid yang Dia kasihi. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara dan saya, status kita adalah murid yang paling disayang Tuhan Yesus. Saudara harus pede. Saudara adalah terang dunia. Itu sebabnya kita akan memasuki Natal di masa pandemi ini untuk membawa terang itu agar orang-orang yang hidup dalam ketakutan, kebimbangan, keraguan, saudaralah yang membawa mereka kepada Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Jadi kita merayakan Natal di masa pandemi ini sesuatu hal yang luar biasa. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal. Kita nyanyi, kita nyembah, kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, kita salam-salam. Tetapi kita memasuki Natal ini, Natal yang berbeda. Kita nggak bisa berkumpul, kita harus jaga jarak, cuci tangan. Amin. Tetapi Tuhan mau, walaupun saudara dan saya ada di masa pandemi, tetapi Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Itu sebabnya ketika kamu tahu status kamu adalah terang dunia, kamu menjadi orang yang berbeda. Yang kemanapun engkau pergi, engkau melihat Yesus. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, ada Yesus di situ. Dan dimanapun engkau berada, terang itu ada di dalammu. Dan terang itu yang akan menerangi saudara, sehingga siapapun yang ada bersama dengan saudara, mereka akan melihat Yesus hidup di dalammu. Untuk apa? Untuk memuliakan Bapa. Amin. Ya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Dan kita percaya di masa Natal ini terang Kristus menerangi seluruh dunia ini. Menghancurkan semua COVID-19. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tetapi pastor, orang berkata-kata kita adalah terang dunia. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen katanya terang dunia, tetapi masih hidup di dalam kegelapan. Amin. Masih kompromi, masih hidup dalam dosa, masih zina cabul, masih mabuk, masih tipu, masih dusta. Ini kenyataan hidup yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Tetapi saudara dan saya, kita dipanggil menjadi terang dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya dipanggil. Namanya dipanggil, kita dipanggil untuk ada bersama dengan mereka supaya terang yang ada di dalammu bisa menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Haleluya. Amin. Iya. Jadi saya mau sampaikan bagi saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, mungkin di mobil, di kantor, tinggalkan gaya hidupmu yang lama. Amin. Tinggalkan, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu. Tuhan mau menyatakan terangnya di dalam hidupmu di masa pandemi ini. Tuhan mau engkau keluar dari kegelapan untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita ada di dalam kerajaan anaknya. Di dalam kerajaannya semuanya Dia tambahkan. Di dalam kerajaannya engkau diberkati berkelimpahan. Itu sebabnya hari ini saya bisa merasakan bahwa di hari Natal, orang-orang yang terikat akan dosa, mereka akan datang. Untuk apa? Untuk merayakan Natal. Mereka datang dengan satu ketakutan, kebimbangan, keraguan. Tetapi kita percaya Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Itu sebabnya Dia lahir ke dalam dunia ini untuk mereka. Itu sebabnya saudara yang malam hari ini atau dimanapun engkau berada, mari datang kepada Yesus. Terima terang itu, hidup di dalam terang, hidup di dalam kekudusan. Supaya engkau bisa rest, engkau bisa tenang, engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Ini saatnya
Kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam terang dunia? Yang pertama, untuk bisa hidup di dalam terang dunia, yaitu apa? Kita dipimpin oleh Roh. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Jadi Roh Kudus mau memimpin saudara untuk hidup di dalam kebenarannya. Tanpa Roh Kudus saudara tidak akan bisa mampu untuk keluar dari setiap masalah, dari setiap apa yang mengikat saudara. Ketika hari ini engkau menyongsong Natal dan engkau datang, engkau menyerahkan hidupmu, maka Roh Kudus yang ada di dalammu, Dia yang ambil alih, Dia yang membebaskanmu, Dia bawa engkau kepada kebenaran sehingga engkau bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar yang mengasihi saudara, bahwa segala dosamu sudah diampuni. Inilah kabar baik, inilah kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun saudara dan saya supaya saudara bisa menjadi apa? Terang dunia. Kemanapun engkau pergi, orang akan melihat. Amin. Melihat apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, perbuatanmu yang memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kita butuh kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri aja lahir dari Roh Kudus. Mau masuk pelayanan, dia diurapi Roh Kudus. Amin. Hanya Roh Kudus yang bisa tolong saudara dan saya di masa pandemi ini. Supaya apa? Supaya kita bersuka cita di hari Natal ini. Kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati satu dengan yang lain. Yang kedua, untuk bisa menjadi terang Kristus, terang dunia, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan berkata apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus hidup di dalam kita dan Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Amin. Jadi Tuhan mau di hari Natal ini saudara dan saya benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman ini ya dan amin. Firman ini hidup. Firman ini adalah Yesus sendiri. Dia datang. Apa? Dia Tuhan, dia datang menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iblis gak bisa menipu saudara. Iblis gak bisa ambil untung dari saudara. Dia gak bisa menipu saudara. Karena ada firman Tuhan. Firman Tuhan ini pelita kemanapun kau pergi. Firman yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu. Firman yang menuntun engkau kepada kebenaran. Firman yang menyembuhkan, memulihkan, mengubah seluruh kehidupan saudara. Jadi tanpa firman kita tidak akan bisa mampu. Jikalau kamu tinggal dalam firmanku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi firman ini luar biasa. Ketika firman ini hidup di dalammu, apa yang kau katakan semua berasal dari firman. Amin. Jadi Tuhan mau kita merayakan Natal dan kita akan memasuki tahun 2021. Tidak ada kata lain. Tuhan mau saudara hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan buka jalan bagi saudara, yang akan menuntun saudara, yang akan menerangi hati saudara. Agar saudara bisa dapat melihat rancangan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Yang mau dia nyatakan di hari Natal dan di tahun baru 2021. Semua yang dia punya dia berikan kepada saudara tanpa syarat. Karena dia mengasihimu. Poin yang ketiga. Amin. Untuk menjadi terang dunia, yang pertama tadi apa? Kita dipenuhi Roh Kudus, kita hidup di dalam firman. Poin yang ketiga, Tuhan mau engkau pergi beritakan kabar baik ini. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa mengenal tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang telah mengampuni dosa saudara dan saya.
Amin. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan bilang apa? Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang aku perintahkan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan mau supaya saudara pergi untuk memberitakan kabar baik ini. Bawa terang yang ada di dalammu. Biar terang yang ada dalammu menyinari bangsa-bangsa. Terang yang ada dalammu memberkati banyak orang. Membawa orang keluar dari kegelapan untuk datang kepada Yesus. Siapa lagi kalau bukan saudara? Ketika saudara mau respon kebenaran firman ini, maka Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Memberikan kepadamu tenaga, kekuatan, keberanian untuk pergi memberitakan tentang terang Kristus yang hidup di dalam saudara. Supaya semakin banyak orang mereka diselamatkan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah firman ini memberi kita kekuatan damai sejahtera untuk kita memasuki Natal. Dan di hari Natal saya percaya semua janji Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan bagi saudara. Haleluya. Bapa kami bersyukur di bulan Desember ini kami memasuki Natal di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan kekuatan daripadamu yang memampukan kami, yang menolong kami, sehingga kami bisa melihat bahwa kasih-Mu itu dahsyat, kasih-Mu itu luar biasa, yang memberikan kepada kami kemenangan yang kilang gemilang. Itu sebabnya kami percaya di hari Natal ini, apa yang kami doa, apa yang kami minta, pasti kami terima. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Bapa, aku berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah dan dimanapun, apapun masalah pergumulan mereka. Bapak, Engkau yang jamah mereka, Engkau urapi mereka, Engkau beri mereka tenaga, kekuatan, mampukan mereka, lepaskan mereka dari segala jahat. Engkau bawa mereka kepada kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Biar di hari Natal mereka bisa merasakan kebaikan, kemurahan hati-Mu, sehingga mereka bisa melihat kasih-Mu itu bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Hinahayaralaba. Inna masanda hurada basanda hayyara basyara lama. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang sedang mengalami sakit akibat COVID-19. Kami minta Bapak, biarlah di hari Natal ini Engkau memberi mereka hadiah Natal. Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka. Engkau memberi damai, sukacita, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami minta kesembuhan, pemulihan bagi mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para dokter, tim relawan, tim medis, suster, perawat, dimanapun mereka merawat orang-orang yang sakit. Urapi mereka ya Bapa. Beri mereka tenaga, kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Alat-alat APD yang mereka pakai Bapak bungkus dengan darah Yesus. Bapak pagari mereka tidak tertular COVID-19. Bapak, kami juga berdoa bagi Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden, para jajaran kementerian, TNI dan Polri. Mari Bapak Engkau memberkati mereka. Berikan mereka kasih karunia agar mereka dapat menyelesaikan masalah COVID dan resesi di bangsa ini Bapak. Berkati TNI dan Polri, beri mereka tenaga, kekuatan untuk menjaga NKRI Bapak. Kami memberkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang mengurapi mereka, beri mereka damai, beri mereka ketenangan, jamah setiap mereka. Biarlah di bulan ini Tuhan, Engkau jamah agar mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan kami memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Indonesia diberkati ada damai, Indonesia diberkati ada sukacita, Indonesia diberkati, disembuhkan, dipulihkan, menerima kasih karunia, menerima keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau disembah, hanya Engkau ditinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, amin. Dan tiba saatnya sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, kita memberikan yang terbaik, kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, dengan iman percaya bahwa kita telah diberkati berkelimpahan. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Bapa kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Bapa kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Bapa kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah anugerah yang terbesar yang Bapa berikan kepada kita. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa terang, agar saudara dan saya hidup di dalam terang, menjadi terang dunia. Jadi saudara adalah terang dunia. Kemanapun saudara pergi, saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu dan katakan, Bapa kami bersyukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib, yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami percaya oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, menerima kemuliaan dan disempurnakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua penyakit kami telah disembuhkan. Roh Kudus mengurapi, memberi kami tenaga kekuatan. Kami akan memasuki Natal, menikmati semua janji Tuhan bersama dengan keluarga. Diurapi, damai sejahtera sukacita Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat anggur di tangan kananmu, katakan, Bapa kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang telah tertumpah dari atas kayu salib. Darah perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Segala dosa kami sudah diampuni. Kami telah menerima pendamaian, jaminan keselamatan, perlindungan dan berkat. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru,
menjadi satu dengan Bapa. Kami menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berkuasa di dalam kami. Kami percaya kuasa darah Yesus hidup dan berkuasa di dalam kami. Di dalam kuasa darah Yesus kami dipagari, kami diproteksi, kami bebas dari COVID-19. Kami diurapi untuk menikmati semua janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak zaitun boleh diangkat. Ikut doa saya katakan, Bapa kami bersyukur telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah dimeteraikan menjadi milik Bapa. Kami menjadi bait sucinya Bapa, rumah doa bagi segala bangsa. Roh Kudus berdiam berkuasa memerintah di dalam hidup kami. Kami adalah kebenaran Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minyak zaitun ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di mana minyak ini dicurahkan, ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada kasih karunia, ada berkat. Roh Kudus mengurapi kami sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kami. Di dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang telah mengikuti fellowship dari Grace of Christ Community Church. Saya percaya kita semua telah diberkati berlimpah-limpah di dalam Yesus. Amin. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus menganugerahkan roh kemurahan hati kepada kita semua untuk memberkati pelayanan ini. Sehingga kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini akan sampai kepada banyak orang dan keselamatan dalam Yesus terjadi bagi setiap orang yang mendengar kabar baik ini. Puji Tuhan, kami percaya juga bahwa setiap persembahan saudara, di mana saudara beri dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Puji Tuhan, dan di dalam kebenaran Yesus seluruh kebutuhanmu, keperluanmu, semuanya Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Bahkan usahamu, pekerjaanmu, bahkan penyakitmu, Dia sembuhkan tanpa syarat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, di layar saudara kami sediakan nomor rekening Bank BCA di 8700133177. Saudara boleh sekarang juga transfer ke nomor rekening ini sebagai persembahan online. Puji Tuhan. Dan juga saudara boleh memberi dalam bentuk persembahan persepuluhan online di 870105-777. Setiap pemberian saudara, Tuhan Yesus pasti lipat gandakan, berlipat-lipat kali ganda. Haleluya, puji Tuhan. Dan kami juga dari GCC menyediakan nomor-nomor telepon para pastor, di mana saudara boleh mengakses nomor tersebut. Hubungi kami melalui WA, hubungi kami melalui telepon. Dengan sukacita, para pastor GCC akan bersedia melayani saudara. Dan apapun dukungan yang boleh kami beri dalam bentuk doa, kami akan berdoa buat saudara. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Dan kami juga punya program setiap jam 9 malam, setiap hari. Di tempat kita masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya, kita akan berdoa untuk rumah tanggamu, keluargamu di mana berkat Tuhan dicurahkan, ada pemulihan. Kita akan berdoa buat gereja-gereja, terutama buat pelayanan kita di GCCC, supaya pelayanan ini semakin berkembang, semakin meluas, dan kita percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan juga buat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan kami juga percaya dukungan saudara akan berarti. Setiap kali saudara membuka link YouTube GCC, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya,
tombol like-nya, dan kolom komen. Kolom komennya saudara boleh isi dengan kesaksian saudara, di mana saudara telah diberkati melalui pelayanan-pelayanan yang telah kami sampaikan dari tempat ini. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menerima doa berkat, saya ajak kita semua untuk berdoa, mengucap syukur karena kasih Bapa yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk fellowship yang luar biasa, yang dahsyat hari ini. Kami semua telah diberkati dan oleh kuasa Roh Kudus kami telah menerima pengenalan akan Bapa yang penuh kasih oleh Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat bagi kami. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus Kristus bahwa hubungan kami dengan Bapa dalam rumah tangga, dengan sesama, dengan setiap orang telah dipulihkan sempurna karena Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Kami bersyukur Bapa, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang di rumah bersama saya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jadilah saksi, jadilah terang dimanapun saudara berada. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu, dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus yang telah mengurapi, memenuhi, berkuasa, memerintah di dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Kita akan diangkat pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal di surga sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja muli. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta maklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia.